Mari semuanya bertepuk tangan sama-sama. Tonight it's all about you, Jesus. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib. Come on, sing with me. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Jalan Raja. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Oh, yeah. Oh, I belong to you, yeah. I belong to you. Oh, yeah. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, and you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Oh, you promised me you'll never leave. You promised me I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Oh, I belong to you, yeah. I belong to you. Oh, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I will walk with you, and you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Oh, you promised me you'll never leave. You promised me I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Silakan, C. Ya, Shalom, hai DLC. Gimana kabarnya? Kalau kalau Kak Nike tanya gimana kabarnya, nanti jawab ya, sama-sama jawab. Boleh dibuka sebentar itu, di unmute bilang wow gitu ya. Sepakat ya? Kenapa kok tak ajak jawab wow?
Jawab wow bukan karena kondisi kita yang selalu baik, enggak. Yesus kita itu selalu baik dalam segala keadaan. Mau kita dalam suka duka, Tuhan Yesus itu selalu baik dan terus mengerjakan kebaikan buat kita. Amin, sepakat ya? Amin. Kalau Kak Nika tanya, hai DLC, gimana kabarnya? Jawab, wow, Wow. sama-sama. Ya, oke. Kak Nika tanya lagi ya, hai DLC, gimana kabarnya? Wow. Ya, wow-nya kurang seru. Wow, gitu ya, buka lebar-lebar yang semeriah mungkin. Karena memang Tuhan Yesus kita wow. Amin ya, tak tanyain sekali lagi. Yang satu ya jawabnya. Hai DLC, gimana kabarnya? Wow. Udah lebih baik dari tadi, dari yang sebelumnya. Sekali lagi terakhir kasih wow yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Hai DLC, gimana kabarnya? Yuk sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia selalu baik buat kita. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sore ini kami bisa beribadah bersama. Kami tidak mau lewatkan waktu ini dengan percuma, dengan seadanya. Tapi kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau merasakan jemahan-Mu. Kami mau semakin mengenal Engkau lewat ibadah ini, Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik, Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepada Engkau. Dan Roh Kudus Engkau menolong kami untuk mengalami hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi dari yang sebelumnya. Dalam nama Yesus kami sambut jamahan-Mu, sama-sama kita berkata, amin. Yuk kita naikkan pujian tempat pertama. Kita mau jadikan Yesus selalu ada di tempat yang pertama dalam hidup kita, ya. Amin. Sama-sama tepuk tangan yuk. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Kak Nika mau ajak setiap kita nyanyikan lagu ini dengan ekspresi. Ekspresi bisa dengan senyum, bisa juga dengan ini, gesture, dengan gerak tubuh. Kalau tempat pertama, utama gini ya. Terus mau gini-gini atau yang heboh boleh. Kita nyanyi buat Tuhan, amin. Yuk sama-sama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Yuk, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali lagi dari awal. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu.
Namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Sekarang ikuti gerakan Kak Nika ya. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali lagi, namamu selalu ada di tempat pertama ya Tuhan, di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Di tempat pertama. Sekali lagi katakan dari hatimu. Di tempat pertama. Amin. Kita mau sepakat menjadikan Tuhan Yesus jadi yang pertama dan terutama buat hidup kita. Amin. Kita mau cari Dia lebih lagi. Sama-sama terus arahkan hatimu. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh kita punya Allah yang indah, yang luar biasa, wonderful, amazing. Bukankah engkau sudah melihatnya selama ini? Tuhan Yesus sudah menolong hidupmu. Dia setia, dia baik. Kalau kita semuanya ada sampai hari ini, bisa beribadah bersama, itu karena Tuhan Yesus setia dan baik. Kalau engkau semuanya masih bisa sekolah dengan baik sampai hari ini, itu karena Tuhan Yesus baik dan mengasihimu, menyayangimu. Yuk kita naikkan pujian kita naikkan syukur kita kepada Tuhan lewat lagu ini. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Naikkan pujian ini dari hatimu. Kau sungguh indah. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kita mau berkata, sungguh Engkau indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
tiada terselami benar Tuhan kasih-Mu dalam tak terduga. Terima kasih Yesus, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, dan ku tertegun, ku kagumi, dan ku tertegun, ku kagumi. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Angkat tanganmu, katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami kagum akan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar, Allah kami yang hebat, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur untuk semuanya yang Kau kerjakan, yang Kau telah nyatakan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Oh, kami memuji-Mu dari hati kami, kami menyembah-Mu dengan hati kami naikkan syukur, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dari hati kami kagum akan Engkau. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Allah Maha Besar. Ku kagum
hormati Dia. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dari hati kita, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ya. Haleluya. Haleluya. Mari dari hatimu yang terdalam katakan sesuatu kepada Tuhan. Katakan sesuatu kepada Bapa yang sangat mengasihimu. Katakan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Terima kasih. Kau baik. Kau indah. Kau jauh lebih baik. Yang bisa kami pikirkan, yang bisa kami bayangkan. Ya. Terima kasih Bapa. Kalau hari-hari ini engkau merasa kering, ada di antaramu yang kecapean, mungkin karena banyak tugas atau kondisi yang tidak memungkinkan. Saat ini Bapak ingin menjamah hatimu. Saat ini Bapak ingin memberikan kesegaran, kelegaan. Mari buka hatimu. Terima itu kekuatan yang baru. Terima kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang tak terbatas. Mari buka hatimu. Tuhan, kami rasakan kasih-Mu mengalir di tengah kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, Tuhan. Kami bersyukur dan biar kasih-Mu terus mengalir Tuhan dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan ada kuasa juga yang mengalir, yang mengubah hidup kami, yang memulihkan, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan visi, yang memberikan insight kepada kami sehingga kami bisa terus berjalan maju bersama Engkau Tuhan. Ada di jalan-jalan-Mu dan menggenapi rencana-Mu. Berbicaralah kepada kami, lawat kami lebih lagi karena kami rindu semakin mengenal-Mu, kami rindu semakin mengalami-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang haus dan lapar akan Tuhan, kita bersama katakan, amin. Amin. Ya, selamat sore adik-adik di LC, saudara-saudara semua ya. Yang hadir di sini ini pasti anak muda yang luar biasa. Karena di luar hujan dan kasur, bantal, guling sudah menanti ya, harusnya bisa bubuk gitu. Tapi yang ada di sini kalian luar biasa. Ya, oke. Nah, di bulan ini, bulan Februari, tema kita adalah My First Love ya, masih ingat ya? Di minggu pertama Kak Dendi udah nyampein betapa pentingnya untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Minggu kedua Kak Hana juga menyampaikan pentingnya untuk dikasihi supaya kita bisa mengasihi. Di minggu yang ketiga kemarin Kak Novi juga menyampaikan life transformation ya, through intimacy with God gitu ya. Jadi kita bisa mentransformasi kehidupan kita kalau Tuhan itu intim, kita hidup intim sama Tuhan ya.
Jadi hari ini kita belajar untuk di minggu terakhir ini. Suaranya Kak Lisa jelas ya? Kak, Jelas. Jelas. Oh iya, oke, thank you responnya. Ya, ini sudah kelihatan ya, Kakak share PowerPoint. Ya, hari ini kita belajar tentang never ending love ya. Kak Nika tadi udah bilang kasihnya itu yang tidak terbatas, kasihnya yang luar biasa, ya kan? Nah, kakak mulai dengan beberapa pertanyaan yang kadang muncul mungkin di pemikiran kita, di perenungan kita. Apakah Tuhan itu mengasihi aku ya? Gitu. Buktinya itu apa ya? Kalau Tuhan mengasihi aku kayak gitu tuh. Terus Kak, kalau aku masih jatuh bangun dalam dosa, apakah Tuhan itu tetap mengasihi aku? Karena banyak kali mungkin yang jatuh dalam dosa itu merasa bersalah, terintimidasi kayak gitu ya. Terus jadi bertanya-tanya, apa ya Tuhan itu tetap mengasihi aku kayak gitu kan. Jadi manusia itu kadang masih meragukan cintanya Tuhan ya. Kak Hendro itu pernah nanya sama Kak Lisa, Beb, gitu kan. Panggilannya kan Beb ya. Beb, apakah kamu sayang kah sama aku gitu. Terus Kak Lisa kan, loh kalau nggak sayang ya nggak mungkin lah married sama kamu kan kayak gitu kan. Ya apa sih gitu kan. Terus Kak Lisa merasa kok cintaku diragukan ya gitu loh. Cintaku padamu kok diragukan gitu kan. Itu manusia gitu ya. Tapi gimana ini coba kalau kita itu masih meragukan cintanya Tuhan. Ya, padahal nanti kita lihat ya. Padahal buktinya Tuhan itu cinta sama kita tuh sampai kayak gimana sih gitu ya. Nah, ternyata bukan cuma kita aja yang nanya kayak gitu. Bangsa Israel itu pernah. Ini kita baca ya. Maleakhi 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Gitu ya. Padahal bangsa Israel itu sudah mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa keluar dari Mesir gitu ya kan. Tapi masih bertanya seperti ini gitu. Terus ada di terjemahan The Message, God said, I love you. You replied, really? How have you loved us? Gitu kan. Masih bertanya lagi, really? Gitu kan. Beneran kah? Kayak gitu. Wah. Ini gimana ini ya kalau kayak gini? Ya, makanya kita jangan sampai ya. Di sini semua kakak percaya, meskipun kita pernah mungkin meragukan kasih Tuhan atau apa, tapi kakak berdoa supaya hari ini kalian benar-benar paham, benar-benar mengerti betapa dalamnya Tuhan mengasihi setiap kita. Nah, ini bukti cintanya Tuhan sama kita. Ya, kita sudah tahu ini Yohanes 3 ayat 16. Wah, semua sudah pada hafal pasti di luar kepala ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kakak highlight begitu besar. Kasihnya itu begitu besar ya. Sampai kita tuh mungkin nggak bisa memahaminya. Gitu ya. Lalu di ayat yang berikutnya, Yesaya 43:4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, aku berikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di sana engkau itu personal, per orang, bukan oleh karena kalian, bukan kelompok, tapi per pribadi, ya, per pribadi tempat ini. Kakak pengen kita baca ayat Yesaya 43:4 ini, tapi engkaunya diganti namanya masing-masing. Oke. 2, 3. Oleh karena Lisa berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Lisa, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya. Nah, masih belum percaya lagi? Waduh, cintanya Tuhan itu bertepuk sebelah tangan kalau masih belum percaya ya.
Nah, di sini siapa yang pernah jatuh cinta gitu kan? Nggak usah angkat tangan, nggak usah kasih respon. Oh, nanti ketahuan. Oh, nggak apa-apa, ketahuan. Oh, kakak pembina sudah tahu, Kak. Saya jatuh cinta ini. Nah, gimana coba rasanya kalau kalian jatuh cinta, tapi orang yang dicintai itu tidak mencintai kalian balik, gitu kan? Oh, sakitnya di sini, sakitnya di sana, di mana-mana, gitu kan ya? Ya, benar-benar. Aduh, Kak, ya lebih sakit dari sakit gigi katanya kayak gitu ya. Tapi nah, gimana kalau cintanya Tuhan itu bertepuk sebelah tangan sama kita, sama manusia, ya kan? Kita baca Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke. Kalau kalian misalnya jatuh cinta gitu, apa mau sampai memberikan nyawanya? Kan paling kalau cowok-cowok itu laut akan kuseberangi. Ya, mungkin diseberangi pakai kapal gitu ya atau kano gitu mungkin. Gunung pun akan kudaki gitu. Iya. Kak Lisa pernah sih mendaki gunung bareng Kak Valen tapi udah kapok sih kayaknya nggak mau lagi gitu ya. Nah, seberapa besar sih pengorbanannya kalau antar manusia gitu ya. Tapi yuk kita lihat bahwa Tuhan itu benar-benar habis-habisan, mati-matian untuk kita. Ya, Tuhan itu nggak pernah omong doang, ya. Janjinya itu ya dan amin, ya kan. Dibuktikan, ini buktinya itu sudah diberikan gitu ya. Diberikan dengan yang terbaik ketika Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk disalib, menebus setiap dosa dan kesalahan kita gitu. Jadi rugi berat kalau nggak menerima cintanya Tuhan, rugi kalian ya. Jadi kita nggak mau jadi orang yang rugi ya gitu. Nah, ada beberapa strategi iblis gitu ya untuk membuat kita tuh ragu sama kasihnya Tuhan. Yang pertama, memberikan parameter. Parameter itu kayak alat ukur ya. Alat ukur yang salah dalam mengukur kasih Tuhan. Tolong Jordan jangan dicoret-coret PowerPoint-nya Kak Lisa ya. Oke, ya. Ya memang di poin itu benar ya. Kakak ulangi ya. Yang pertama adalah memberi parameter atau alat ukur yang salah dalam mengukur kasih Tuhan. Kalau diberkati berarti dikasihi. Lewat apa? Materi, atau kita punya kenyamanan hidup, terus dimanjakan, kayak gitu ya. Terus yang strategi kedua, membuat kita percaya kalau kasih Tuhan itu bisa berubah sama kita. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan nggak mengasihi. Kalau kita nggak saat teduh, Tuhan nggak mengasihi. Kalau kita dapat nilai jelek, Tuhan nggak mengasihi. Padahal nggak seperti itu. Nanti kita belajar. Lalu poin yang ketiga, membuat kita berupaya untuk membeli kasih Tuhan. Membeli dalam arti, oh ya Kak, aku udah taat, aku udah menangin jiwa supaya aku dikasih Tuhan. Itu salah juga, gitu ya. Nah, kita belajar nih, yang benar gimana, kan ya? Ini senjatanya untuk melawan strategi iblis yang tadi. Yang pertama kan memberi alat ukur yang salah dalam mengukur kasih Tuhan, gitu kan. Materi, kenyamanan atau dimanjakan. Kita harus bedakan dimanja sama dikasihi. Kalau dimanja itu nggak ada didikannya, tapi kalau dikasih itu ada didikannya. Kalau kita sering baca Amsal, itu penuh dengan didikan Tuhan. Jadi Tuhan itu mendidik anak-anak yang dikasihnya, ya, supaya anak-anaknya itu bertumbuh bukan jadi anak yang gampangan, tapi menjadi anak-anak yang benar-benar bijaksana, yang kuat dalam iman, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada anak SD, Masian, kelas 6 SD, minta sama papanya, Pak, aku minta mobil. Terus sama papanya dikasih. Ya kita akan mikir, papanya itu nggak mengasihi anaknya, ta? Kalau anaknya nanti kecelakaan gimana? Kalau anaknya nanti nabrak orang gimana? Gitu kan? Nggak malah memberikan damai sejahtera, tambah jadi yang enggak gitu kan. Nah, jadi Tuhan itu mendidik ya.
Tuhan itu mengasihi. Dan di dalam kasih itu ada didikan Tuhan, ya. Dan juga bedakan kebutuhan dan keinginan gitu. Tuhan berjanji Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhanmu. Bukan Tuhan akan mencukupi setiap keinginanmu, tidak gitu ya. Terus yang kadang materi itu mungkin kalian iri ngeliat temannya, wah handphonenya udah keluaran seri terbaru ya, iPhone 12 13 apa 12 ya, atau yang terbaru. Waduh, dia lebih diberkati, lebih dikasih Tuhan ya, kayak gitu. Enggak ya, jangan ukur dari itu gitu kan. Atau malah kalian yang kalian, oh ya Kak, aku bersyukur aku udah punya handphone, kayak gitu. Tapi nah ini Kak Lisa agak membahas tentang gimana kita bersyukur, supaya kita bersyukur itu dengan alasan yang benar. Jadi kalau kita bersyukur dengan membandingkan diri kita sama teman yang lain gitu ya, oh temanku tuh Kak udah pinter, terus ini itu, tapi dibandingin sama dirinya, iya aku nih kok kayak nggak dikasih Tuhan apa, itu salah ya. Bersyukurnya benar, tapi alasan untuk bersyukurnya ini loh. Nah, alasan untuk bersyukur itu harusnya kita membandingkan hidup kita dari kecil sampai sekarang, apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidupmu, ya. Syukurilah setiap penyertaan Tuhan dan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu sampai kamu bisa seperti sekarang ini, gitu. Jadi jangan sampai kamu compare sama dirimu sama orang lain, jangan, ya. Jadi bersyukurlah atas pribadi Tuhan, bersyukurlah atas penyertaan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah loh ninggalin anak-anaknya, ya. Lalu di poin yang kedua ini tadi, membuat kita percaya kasih Tuhan berubah sama kita. Emang kasih Tuhan berubah nggak? Nah, kita lihat ya. Kasih Tuhan itu tidak berubah. Di Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, kasih Tuhan itu kasih yang kekal. Kekal itu sampai batas waktu kapan? Tidak ada, karena itu selama-lamanya, ya. Sebab itu aku melanjutkan. Jadi Tuhan enggak titik sampai ketika kalian bertobat aja, enggak. Tapi Tuhan itu melanjutkan kasih setianya sampai seumur hidup kita, ya. Kalau di terjemahan The Message, God told them, I never quit loving you and never will. Keren ya. Never quit and never will. Expect love, love and more love. Jadi kasih Tuhan itu benar-benar gak terbatas, benar-benar kekal dan tidak berubah. Jadi gak peduli keadaan kalian bagaimanapun, jatuh bangunnya kayak apa, Tuhan tetap mencurahkan kasih-Nya kepada kita, ya. Lalu yang ketiga tadi, membuat kita berupaya membeli kasih Tuhan. Padahal ketaatan sama firman Tuhan ya, perintah-perintahnya itu, ketaatan itu bukan supaya dikasihi, tapi kita taat karena kita sudah dikasihi. Kayak Kak Hana nyampein ya, karena kita sudah dikasihi, kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa menaati perintah-perintahnya. Jadi jangan terbalik pemikirannya ini, ya. Taat itu bukan supaya dikasihi, tapi kita taat supaya kita taat karena kita sudah menerima kasih Bapa, ya. Jadi waktu Hobbes itu, Kak Lisa ingat Edward itu sharing ya, ada ayatnya, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Tuhan. Kira-kira segala perintahnya itu gampang untuk dilakukan atau susah ya? Kalau Kak Lisa jawabnya susah sih. Kalau secara daging, kita pasti ya susah Kak, ngasih musuh, apa-apa banyak kan perintah Tuhan. Tapi ketika kita sudah dipenuhi kasih Tuhan, kasih-Nya meluap-luap, membanjiri hati kita, hidup kita, itu akan mengalir dari hidup kita, mengalir untuk orang-orang sekitar kita, kasih-Nya itu loh. Jadi benar-benar ketika
Kita melakukan perintah Tuhan itu karena dasar kasih. Kita sudah dikasihi dulu. Ya. Itu. Lah, gimana Kak untuk mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan itu? Ya. Di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu supaya ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, kalau terjemahan FIH-nya, semoga saudara dapat merasakan dan mengerti betapa seperti yang layak bagi semua anak Allah, betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi sesungguhnya kasihnya itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu. Dengan demikian akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Jadi kasih Tuhan itu bukan cuma untuk pengetahuan ya. Kalau kita sekolah minggu mungkin udah banyak, kamu dikasih Tuhan, Tuhan sudah mati buat kamu. Itu cuman berhenti, jangan sampai itu berhenti hanya di pengetahuan kita atau IQ kita, tapi sampai kita benar-benar di hati kita memahami, kita merasakan, kita mengerti, mengenal, mengalami kasihnya Tuhan itu. Ya. Jadi jangan berhenti sampai cuman tahu, tapi alamilah gitu. Lah, kenapa sih Kak kok harus kasih gitu ya? Kok kita harus balik lagi kayaknya back to basic gitu ya? Apa? Kenapa harus kasih? Ya karena kasih itu kebutuhan dasarnya manusia. Itu yang mendasar, itu yang basic, itu yang akarnya. Ya kan? Jadi kalau kan ada hubungan sebab akibat gitu kan. Kalau kita sudah merasa dikasihi, akibatnya apa? Ya kita bisa itu melakukan semua perintah Tuhan itu. Ya, yang pasti bukan dengan kekuatan kita sendiri, pasti dengan bantuan Roh Kudus ya kan. Dan dorongan dari karena kita dipenuhi kasih itu. Di 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Allah memiliki kasih, kayak gitu tulisannya. Ayat ini enggak. Allah bukan memiliki kasih, tapi Allah sendiri itu adalah kasih. Ya, pribadinya, karakternya itu Allah itu kasih. Ya, ketika kita punya Yesus dalam hati kita, ada kasih di situ. Itu. Ini adalah quote terakhir ya. Jika kita berakar di dalam kasih Bapa, mengalami itu tadi, mengalami kasih Bapa, maka iman, ketaatan, kekudusan, keradikalan, mengasihi orang lain akan berbuah dari hidup kita. Ya. Jadi nggak pakai dipaksa-paksa lagi sama kakak-kakak pembinanya. Ayo jangkau jiwa, ayo mengasihi orang lain, ayo saat teduh. Itu sudah nggak pakai. Kalau kita dipenuhi kasih Bapa, ya. Dan kakak pengen semuanya di sini juga supaya kakak juga belajar untuk terus seperti Mazmur 90:14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semata. Jadi kita itu perlu dipenuhi kasih Tuhan itu setiap hari. Ya, mungkin kalian hari-hari ini hati kalian mengalami kekosongan atau mengalami kekeringan. Ayo kita sama-sama hari ini kita mau untuk datang lagi sama Tuhan. Mungkin kalian berdosa. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu dikatakan Tuhan itu setia dan adil. Dia pasti mengampuni. Dan kasihnya nggak berubah sama kita. Ya. Yuk 5-6 menit ke depan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Alami kasih Tuhan lagi. Kita mau menyanyikan ini. Bentar. Mungkin hari ini ada yang
susah mengampuni diri sendiri, mengalami hari-hari yang berat, atau kita tumbuh seperti nggak ada yang menginginkan kita gitu ya. Orang tua kita mungkin nggak sempurna mengasihi kita, tumbuh dengan kekosongan hati. Yuk kita datang sama hadirat Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets dark, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the